Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah, Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan para santri yang semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, tentu yang pertama kali, jadilah hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menerapkan syukur yang sebenarnya. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Inilah syukur yang hakiki. Dengan hati kita mensyukuri bahwa semua nikmat dari Allah. Dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan anggota badan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan. Itu mensyukuri nikmat Allah. Dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kita bisa beriman dengan izin Allah, kita bisa beramal saleh, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Ini nikmat yang paling besar. Jadi saudara sekalian, Allah takdirkan kita sebagai muslim. Allah takdirkan kita untuk bisa mempelajari Islam, iman. Iman tidak mungkin bisa beriman dengan baik tanpa belajar. Kita bisa beramal saleh, dan harapan tertinggi kita masuk surga. Ini nikmat yang luar biasa. Bahkan ini nikmat yang paling besar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapa yang beriman, belajar, beriman, beramal saleh, Allah masukkan ke dalam surga. Yang demikian itu adalah nikmat yang Allah betul-betul perbagusi. Tapi nikmat yang paling besar adalah apa? Iman, amal saleh, dan masuk ke dalam surga. Syukuri itu jamaah. Kemudian jamaah, Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak lupa pula kita usahakan terus untuk banyak bersolawat. Semoga solawat dan salam
senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berkah ini insyaallah kita bahas fadlul Islam atau fadailul Islam, keistimewaan ajaran Islam, keagungan agama Islam, dan indahnya ajaran Islam. Jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Islam kita kenali pertama dengan makna Islam. Seorang muslim akan mulia itu dengan mempelajari apa sih Islam itu. Jangan muslim sekedar namanya muslim tapi tidak kenal dengan Islam. Ya, kalau biasa orang menyebutnya sebagai Islam KTP. Kenapa? Karena cuma tercantum sebagai Islam tapi tidak mengenal ajaran Islam. Islam, makna ajaran Islam, makna Islam itu sendiri, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu dari asal aslama yuslimu Islam, atau dalam makna yang disebutkan para ulama adalah al-istislam, dalam arti berserah diri, wal inqiyad, tunduk. Itulah makna Islam secara bahasa. Jadi Islam itu makna secara bahasanya berserah diri, orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang patuh. Berarti asal katanya sendiri itu sudah menunjukkan hakikat Islam. Muslim itu sendiri, orang yang masuk ke dalam agama Islam atau orang yang beragama Islam harus memiliki ciri khas ini. Apa itu? Berserah diri, tunduk. Ya. Jadi aneh kalau ada orang Islam yang mengaku Islam tapi tidak berserah diri. Itu sudah menyelisih dari nama. Ya, ada yang namanya Abdullah tapi ternyata tidak menyembah Allah. Pas apa pas? Enggak pas. Ya. Ada yang namanya Karim, ada Karim enggak? Karim mulia, padahal belas enggak mulia, penjahat. Itu. Jadi Islam itu berserah diri, tunduk. Secara bahasa itu sudah menunjukkan hal yang sangat mulia, jemaah. Jadi mendidik bagi orang yang sudah masuk dalam Islam itu menjadi hamba yang berserah diri, yang tunduk, yang mudah diatur. Ya. Jadi itu muslim. Muslim itu orang yang mudah diatur, orang yang tunduk, patuh, orang yang berserah diri. Bukan orang yang sulit diatur, bukan orang yang tidak berserah diri, semaunya sendiri, nuruti apa yang dia mau. Ini bukan ciri khas sebagai seorang muslim yang baik. Ya. Nah. Jadi kalau orang itu sudah mengatakan sebagai muslim, itu bagaimana? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin ketika diajak kepada Allah, diajak kepada Al-Quran, atau diajak kepada Rasul, diajak kepada apa? Sunnahnya, hadisnya. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan mereka itu kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Memang muslimnya seperti itu, mukminnya seperti itu. Gak ada ucapan mereka itu untuk apa itu kalau ketika mendengar ayat Quran, mendengar ya, bukan mendengar kemudian ditunggu nanti, enggak Pak.
Jadi sifat seorang mukmin itu bukan menunda-nunda, bukan, nantilah. Ini ayat Quran, ya memang ayat Quran, tapi nantilah. Enggak seperti itu. Dengar dan taat. Dengar dan imani. Ya. Atau misalkan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan misalkan apa sesuai dengan akal. Enggak. Allah enggak mengajari seperti itu. Tapi Allah mengajari muslim itu sejak dulu Nabi, bahkan Rasul yang pertama sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam semuanya adalah Islam berserah diri dan tunduk. Sami'na wa ata'na. Itu ucapan mereka. Ya. Jadi jangan jadi pribadi yang pribadi ngeyel. Apa ngeyel? Tahu yang ngeyel ya? Apa Pak ngeyel? Bahasa Indonesianya ngeyel apa? Bangka. Dengar hadis Nabi, tak pikir-pikir dulu lah. Ya, tak renungi dulu. Ya, kalau renungi sambil melek, mending renungnya sambil merem, jadi nggak selesai-selesai urusannya. Ya, nggak usah. Terima. Bukan berarti tidak menggunakan akal. Islam itu bukan menghilangkan akal, tapi Islam menggunakan akal, tapi bukan mendewakan akal. Akal untuk memahami, bukan untuk mengakali. Itulah kegunaan akal. Taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu makna secara bahasa. Jadi Islam itu istislam, berserah diri, wal inqiyad, dan tunduk. Berarti muslim yang mengaku sebagai muslim, dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang mereka tunduk patuh dengan apa yang Allah dan Rasulnya ucapkan. Makanya jauh Pak, Islam dengan liberal itu jauh. Kalau liberal apa? Bebas, karepmu, terserahmu, yang penting seneng, yang penting menurutmu baik. Menurutmu ini tadi enggak. Tapi Islam itu bukan terserah, tapi Islam itu adalah aturan. Islam adalah apa? Aturan. Jadi jangan digandengkan antara Islam dengan liberal, tapi itu sudah kontradiksi, berbenturan antara Islam dengan apa? Liberal. Islam itu aturan yang menuntut kepada orang yang masuk Islam untuk tunduk dan patuh, tapi liberal itu kebebasan yang kebelabasan. Jelas ya? Apalagi di peta-peta lagi ada Islam Kalirejo, mananya? Islam mana lagi? Nusantara, Islam Melayu, Islam Melaku. Islam mana lagi? Berangkat semacam. Nggak usah. Islam itu ya seperti itulah Islam. Nah, itu makna secara bahasa jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian makna secara istilah yang disebutkan para ulama, dan ini saya nukil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan al-Islam al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah al-istislamu lillahi bit tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Itu Islam. Berserah diri kepada Allah dengan apa? Tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan kepadanya, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah yang disebut dengan Islam. Jadi ada 3 poin ini jemaah untuk Islam. Yang pertama apa itu Islam? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi seorang yang muslim itu menyerahkan semua perkaranya, baik urusan dunia atau urusan akhirat, kepada siapa? Kepada Allah.
Jangan serahkan kepada selain Allah. Walaupun urusan dunia, tawakallah kepada Allah. Ya, bahkan kalaupun toh kita minta sekedar minta urusan dunia, mintalah sama siapa? Allah. Itu dalam hati kita ini nyandarnya kepada Allah. Jangan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika berobat saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting Pak, karena masalah berserah diri ini amalan hati. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Dan tauhid mungkin insyaallah sudah jelas, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Ya, jadi tidak dikatakan Islam kalau seorang tersebut tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki sesembahan dari selain Allah yang cukup lumayan banyak, lebih dari satu. Ya, dia punya sesembahan pohon walaupun nggak sujud. Ada yang nyembah pohon, Pak? Ada yang nyembah pohon nggak? Masa nggak ada? Ada. Loh, saya nggak sujud Ustadz, saya nggak sujud sama pohon, tapi cukup meyakini ada sesuatu yang dimiliki oleh pohon yang ini memiliki sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Dengan keyakinan ini sudah mensekutukan Allah, sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang karena pohon ini dianggap keramat, kemudian minta doa kepadanya, atau mungkin menempelkan sesuatu yang dengan ditempelkan jadi sakti atau hebat. Pernah gantung apa Pak kalau ada pohon keramat? Apa yang digantung? Ya, naam. Atau mungkin kalau ada pohon keramat, misalkan kalau lewat tuh butuh rukuk, kalau nggak rukuk kurang merem ya sujud. Ya kalau misalkan karena Anda ruku itu karena memang bongkok, tidak masalah itu ya. Ada pohon kemudian karena pohonnya sedikit ya, kemudian Anda bungkuk saja, tidak masalah. Tapi kalau disertai keyakinan, berarti ini masuk dalam mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muslim itu jauh dari seperti itu. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Lah kadang-kadang kepada kuburan saja ya. Sebenarnya dalam Islam itu kuburan itu tidak boleh dihinakan. Islam ketika kita masuk ke pekuburan, kita suruh apa? Masuk kuburan kaum muslimin, kita salam. Lepas sendalnya kita salam, doakan keselamatan kepada orang-orang yang mendahului kita. Kemudian kita dilarang untuk apa? Duduk di atas kuburan, apalagi nginjek-injek kuburan, ngeludahi kuburan. Selain ngeludahi apa lagi? Buang hajat di kuburan. Dalam Islam itu sudah dibenci, tidak boleh kan gitu, nggak boleh. Kita tetap memuliakan. Bahkan kita diperintahkan sebagai orang yang beriman itu untuk mendoakan orang-orang muslim yang mendahului kita itu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Suruh doakan. Yang tidak boleh itu berlebihan, meyakini sampai derajat kesyirikan tadi. Lah ada loh orang itu cuma lewat kuburan itu ya. Kalau lewat kuburan hati-hati. Kalau pakai motor jangan lupa ngebel. Ya. Nanti kalau nggak dibel diuber-uber, Pak. Ya kan gitu. Kalau ada keyakinan ya sebenarnya kalau lewat ngepasi mungkin butuh dibel, ya dibel. Kalau ndak ada urusan-urusan gaib yang lainnya ndak masalah seperti itu. Tapi kalau sampai ada keyakinan kepada isi-isi kuburan tersebut, ini yang bisa masuk dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi harus dibedakan. Kita lanjutkan dari makna Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh, tunduk dengan ketaatan. Berarti muslim, Islam adalah taat.
tunduk, patuh. Jangan bandel. Jangan jadi orang yang ngeyel. Ya, karena kalau orang yang prinsipnya ngeyel, ini bahaya, Pak. Hati-hati kalau orang yang mendewakan akal aqlaniyun. Sampai ada, ini saya pernah mendengar ini, orang yang mengatakan kami kembali kepada Al-Quran, kami kembali kepada hadis yang sahih, tapi berikutnya apa? Sesuai dengan akal sehat. Itu masih ada. Ya. Maksudnya bagaimana di sini? Setelah saya tanya, dia mengatakan apa? Al-Quran memang rujukan, hadis Nabi memang rujukan. Tapi kalau ada hadis, walaupun sahih, tapi tidak masuk akal menurut kami, ya kami tinggalkan hadis tersebut. Benar apa salah? Salah seperti itu. Setiap Al-Quran pasti cocok dengan akal sehat. Setiap hadis yang sahih pasti cocok dengan akal yang sehat. Cuma jangan setiap hadis itu harus dituruti dengan akal kita yang pendek. Ada yang lebih hebat daripada akal yang sehat kita ini, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang karena keterbatasan akal kita, kita tidak bisa mencernanya, karena luar biasanya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah antum mikirkan aja dalam perkara gaib. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat di dalam rahim, kira-kira cukup nggak malaikat di dalam, Pak? Cukup nggak? Gimana? Duduknya gimana? Bagaimana misalkan? Masya Allah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mampu. Kita tidak boleh menggambarkan dengan gambaran kita yang nggak ketemu itu semuanya. Itu baru seperti itu. Kita sendiri loh sholat, wudhu ya jamaah. Wudhu saja, kalau antum wudhu kentut 5 kali, mana yang dibasuh? Mana? Apa bagian yang keluar kentutnya bagaimana? Tidak. Sholatnya dengan ada 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua ada hikmahnya. Jangan nuruti. Kalau kita mikirlah saya banyak dosa, sholat duhurnya 4 jadi 8, kira-kira pas apa pas? Gak pas. Apalagi duhur cuaca panas malah 4, pantasnya 2. Subuh yang agak sejuk jadi 4. Gak bisa. Itu contoh sehari-hari yang sering kita lihat di situ. Apalagi kalau sudah masuk nanti ke alam barzah, kita masuk ke akhirat, ke surga misalkan, luar biasa. Tidak bisa kita gambarkan dengan akal kita yang pendek. Mesti banyak kita tolak kalau kita mendewakan akal. Ya. Ketika di hari kiamat matahari didekatkan di atas kepala manusia, Masya Allah. Sekarang sudah cuaca sangat panas, Pak ya. Padahal sangat jauh itu mataharinya. Itu sudah luar biasa panas. Kadang sudah beratap aja masih panas ya. Masih berkeringat. Ya, luar biasa. Apalagi sampai didekatkan, ternyata nggak meledak. Tapi bercucur keringatnya, Masya Allah, bercucur keringatnya, dan di situ dalam bahasa kita ini dibanjiri dengan keringat sesuai dengan apa? Kadar amal. Mungkin kalau kita mikir-mikir lah ya jamaah ya, mungkin kalau tempat yang datar, kalau kebanjirannya berbeda-beda, kira-kira masuk akal nggak kira-kira di jamaah? Sebelahnya, lu kamu kok bandernya sampai hidung, Ustaz, saya sampai segini. Kalau gambaran pendeknya akal kita. Atau persis seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang ini sebagian orang itu pusing, bahkan membuang hadis ini, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Allah memiliki sifat apa? Turun, nuzul. Kita imani nggak Pak? Hah? Ya harus diimani. Jangan, waduh, nggak masuk akal nih Pak. Allah kayak turun, kurang kerjaanan.
Masya Allah. Allah turun ke langit dunia. Atau mungkin sebagian orang mikir-mikir nggak masuk akal lagi, nanti turun gimana nanti? Langitnya kosong apa gimana? Turunnya itu kepala dulu apa kaki dulu? Misalkan kalau sampai tergambar gitu kan, orang itu mesti gambar-gambarkan seperti itu. Padahal jawabannya adalah apa? Cukup imani. Anda tidak ditanya tentang perbuatan Allah, tapi kalian yang ditanya tentang perbuatan kalian. Nggak usah sibuk-sibuk, terbatas akal kita ini. Cukup imani. Ya, Allah turun ke langit dunia. Ada yang mengatakan nggak masuk akal lagi tadi. Allah masa turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, tahu ya Pak ya? Ya, waktu sebelum subuh. Sepertiga malam yang terakhir Allah turun. Sampai dikatakan dalam hadis, may yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan kabulkan. May yastaghfiruni fa astaghfirlah, kalau siapa yang minta ampun saya ampuni. Masya Allah, siapa yang minta aku Allah Subhanahu wa taala akan beri. Hebat ya, sepertiga malam yang terakhir Allah yang mendekat dengan hambanya. Sepertiga malam yang terakhir. Loh, ada yang mengatakan tadi gak masuk akal, masa sepertiga malam yang terakhir, sedangkan waktu di dunia ini berputar berbeda-beda. Di sini malam apa pagi ini? Malam. Sebelahnya lagi masih sore. Sebelahnya lagi masih siang. Sebelahnya lagi masih pagi. Sebelahnya lagi masih betul-betul subuh. Berarti apa disimpulkan? Kalau kita tetapkan, kata mereka ini ya, kalau kita tetapkan misalkan Allah turun ke langit dunia, berarti memang pekerjaannya Allah cuma naik turun. Khawatir pegelino ini kan. Ini kan hasil memaksakan akal yang pendek tadi jamaah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Padahal ahlu sunnah menetapkan Allah itu turun ke langit dunia tadi, itu tanpa tasbih, tanpa takyif, tidak boleh menyamakan dan tidak usah bagaimanakan. Itu sifat Allah yang maha mulia, tidak boleh kita samakan. Yang kita ambil faedah adalah apa di sini? Itu sifat Allah. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat itu. Ya. Dan itu Allah sangat mungkin. Justru orang yang menolak sifat turunnya Allah ini justru mereka yang membagaimanakan Allah dengan makhluknya. Ya kan? Kenapa sih orang menolak kayak gitu? Karena gambarannya itu menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Makanya nggak mau nerima. Ya, jelas ya? Tunduk siap ya? Muslim siap? Tunduk, patuh. Jadi pakai beragamanya para sahabat gitu, nggak usah neko-neko. Kalau Allah misalkan ditetapkan di atas, ya udah di atas selesai, nggak usah tanya-tanya nanti di atas gimana. Berarti Allah butuh dengan langit, ya. Nanti misalkan Allah Subhanahu wa taala dinaungi oleh langit atau bagaimana, nggak usah. Allah Maha Suci dari penggambaran seperti itu. Siap tunduk. Atau dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti ini yang kadang jadi masalah. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Berarti Allah memang memiliki sifat apa? Tangan. Kita terima enggak jemaah? Diterima enggak? Ya terima. Dengar dan imani itu. Selesai. Aduh, nanti tangan Allah berapa ya jarinya? Boleh enggak? Nanti bagaimana bentuk jarinya, kukunya, nanti bagaimana bentuknya, kayak siapa, itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Dan kaidah para ulama adalah apa? Tidak setiap yang sama nama sama bentuknya. Coba ini adik-adik semua ini punya tangan gak ini? Ya, mirip 100% tangannya? Enggak. Monyet punya tangan? Punya. Kamu punya tangan? Mirip? Kalau mirip berarti ya itu sesama makhluk itu, apalagi makhluk dengan khaliq.
Kita tetapkan aja. Surga ada, digambarkan tentang kenikmatan surga yang luar biasa. Kayaknya aneh kalau di dunia ada kayak gitu kira-kira. Kan nikmat surga luar biasa Pak ya. Kalau kita baca tentang hadis-hadis tentang nikmat surga, kelihatannya aneh menurut di dunia ini. Tapi apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu aja kita terima loh. Kenapa bagi Allah kok kita tolak semuanya? Padahal Allah jelas jauh berbeda dengan gambaran makhluknya. Jelas ya, kembali kepada makna Islam tadi. Islam adalah al-inqiyad, tunduk dan siap taat. Bukan orang yang mengedepankan akal untuk melawan syariat Islam. Jadi hati-hati yang gayanya akal sehat. Kalau pengen akalnya sehat, pakailah akal orang-orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akalnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Umat belakangan tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat baik umat-umat terdahulu. Isa ini ya. Alhamdulillah Isa. Tidak mau selesai. Nah, itu Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi wajib berlepas diri Pak, dari kesyirikan, menyekutukan Allah, tidak boleh kerjasama, tidak boleh ikut serta bahkan mendukung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Jangan ikut. Berarti bagaimana seorang muslim itu? Seorang muslim itu punya prinsip. Kalau ini kebenaran, ya dijaga kebenaran, tidak mencampurkan dengan kebatilan. Itu. Lah Ustaz, nggak boleh Ustaz mengatakan ini benar, ini salah. Yang menentukan itu Allah. Ada nggak orang yang ngomong seperti itu Pak? Ada. Jangan barusan loh ya. Ya memang ada. Karena saya sendiri sudah ada yang mengatakan begitu, Ustaz, kok ini mengatakan yang benar seperti ini, yang sunnah Nabi seperti ini, yang seperti ini menjadi sunnah dan kesalahan. Malah ada yang ngomong, jangan seperti itu Ustaz, yang menentukan benar dan salah itu Allah. Ya memang iya, yang menentukan benar dan salah adalah siapa? Allah. Tapi Allah nggak tinggal diam. Allah menciptakan manusia dengan diutusnya para Rasul. Apa tugas Rasulnya? Untuk menentukan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Apa fungsinya Rasul diutus kalau terserah ente? Nggak bisa. Rasul itu sebagai suril tauladan dan contoh, koridor, ukuran mana yang hak dan mana yang batil. Ya memang masalah hasil, apakah nanti orang itu nanti diterima di surga atau masuk neraka padahal dia sudah berusaha, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-ciri jalan kebenaran itu sudah ada di dalam Islam. Makanya dalam surah Al-Baqarah, insya Allah semuanya hafal. Gimana bunyinya? Al-Baqarah panjang Ustaz. Itu paling depan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Nggak ada keraguan. Ke orang sampai ada yang mengatakan, oh jangan mengatakan itu salah Ustaz, yang menentukan salah adalah Allah. Ya betul. Tapi Allah apa cuma terserah begitu? Tidak. Diutuslah para Rasul. Ada wahyu berupa Al-Quran, ada wahyu berupa apa? Hadis. Ada orang yang menerapkan Quran dan hadis yang sudah direkomendasikan oleh Allah, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah azanillah wa iyyakum jami'an. Apa azan dulu? Azan dulu apa? Sudah? Ya, azan dulu ya, silakan azan dulu. Siapa yang azan? Ini minum ini ya. Ya. Kok kayak lampu? Masa.
Kita lanjutkan dari pembahasan keagungan agama Islam kita. Jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Tadi kita masih membahas poin yang ketiga dari makna ajaran Islam. Tadi ajaran Islam memiliki makna al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan kita, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Kita poin yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri. Jadi Islam itu adalah agama yang jelas mana yang hak dan mana yang batil. Islam itu memisahkan yang hak dengan yang batil. Itu ajaran Islam.
Berarti Islam itu pun juga dari al-bara'ah minasyirki wa ahli, itu mengajarkan kepada kita ini ada cinta dan ada benci. Ya Pak ya? Ada cinta dan ada benci. Cinta karena Allah, karena itu suatu kebaikan. Benci karena Allah, karena itu adalah suatu keburukan. Jadi ada al-wala, ada al-bara. Itu harus ada. Jangan dicampur adukkan orang nyembah Allah sama nyembah selain Allah. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah itu kan memiliki dua rukun. La ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan pada kalimat la ilaha illallah. Itu kan berlepas dirinya kita, itu maksudnya. Kita la ilaha, berlepas diri dari semua yang disembah dari selain Allah. Itu namanya bara'ah. Gak boleh dalam hati kita ini ada selain Allah, itu gak boleh. Ya, kita masih meyakini mungkin ada wali Allah yang memiliki kekuatan khusus, gak boleh. Kita masih meminta-minta sama selain Allah, tidak boleh. Harus berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pelaku-pelaku kesyirikan jadi harus berbeda dengan pelaku-pelaku kesyirikan. Jangan ikut serta dalam kesyirikan. Dan ini menunjukkan pula jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, dalam urusan din, dalam urusan ibadah kita ini tidak boleh mencampurkan dengan ibadah kepada selain Allah. Nggak boleh. Berarti gini, kalau sudah paham, kita nyembah Allah, besok nyembah selain Allah, boleh apa boleh? Hah? Nggak boleh. Sekarang berdoa sama Allah, besok sama mbah dukun, boleh apa boleh? Nggak boleh. Ini maksudnya dukunnya dukun yang mistis ya Pak ya. Kalau dukun pijet biasa aja nggak apa-apa. Ya, harus berlepas diri. Nggak boleh kita campurkan urusan agama kita ini dengan urusan agama orang lain. Ini nggak boleh. Harus berlepas diri. Tapi ingat, urusan dunia inilah yang boleh untuk kerja sama dalam urusan apa? Dunia. Ini harus dibedakan itu. Jangan dipahami nanti berlepas diri dari semua hal tadi. Oh berarti Ustadz, kalau punya tetangga, misalkan tetangga saya ini Masya Allah, dia nyembah selain Allah, atau dia beragama bukan agama Islam, saya berdagang sama dia, boleh apa tidak? Boleh. Saya beli dari dia, boleh atau tidak? Boleh. Saya sebagai tetangga kadang memberi, boleh apa tidak? Boleh. Nah seperti itu harus dibedakan. Jadi jangan salah paham dengan kalimat berlepas diri dari syirik, kemudian kita menghukumi semua. Tidak boleh bermuamalah secara total. Ini salah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil. Enggak boleh curang ya. Kalau punya tetangga mungkin ahli kitab, mentang-mentang tetangganya ahli kitab, beli sama antum lah, kebetulan nih ahli kitab, biar tak bohongi gitu ya. Enggak boleh. Tapi yang lebih parah ini sudah sesama muslim dibohongi tiap hari. Insyaallah ini bahaya seperti ini. Baik, jelas ya insyaallah ya. Jadi itulah makna ajaran Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlepas tunduk dan patuh dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah makna Islam. Ada dua ya. Yang pertama, makna Islam, makna Islam dalam arti umum. Yang kedua, makna Islam dalam arti khusus.
Apa sih yang dimaksud Islam dalam arti umum? Al-Islam am, makna al-Islam secara umum, ya, maknanya umum di sini adalah disebutkan oleh beliau para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin, at-ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalahullahu rusula illa an taqumas saa'ah. Makna Islam secara umum yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam makna yang umum adalah penyembahan kepada Allah saja. Menyembah hanya kepada siapa? Allah. Kapan ini? Sejak Allah mengutus Rasulnya sampai Rasul Muhammad sampai hari kiamat. Itu semua Islam kenapa mengajak beribadah hanya kepada siapa? Allah. Itu Islam makna secara umum. Jadi Nabi Nuh menyembah siapa? Allah. Kaum Nuh pada masa Nabi Nuh menyembah siapa? Allah. Umatnya Nuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun juga mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai Rasul Muhammad, terus sampai hari kiamat, semua satu mengajak beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini mati lampu apa enggak kuat nih? Kita lanjutkan sedikit ya. Enggak apa-apa, insyaallah. Tenang aja. Jadi makna secara umum jelas, penyembahan hanya kepada siapa? Allah. Berarti disimpulkan semua para nabi dan rasul dan umat-umatnya yang mengikuti rasulnya, mereka menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua para nabi dan rasul itu semuanya adalah muslim. Pengikutnya yang mengikuti mereka pada zamannya masing-masing, ini pun juga disebut sebagai apa, Mak? Muslim juga. Karena nggak ada yang mengajak penyembahan kepada selain Allah, nggak ada. Atau membawa agama sendiri dalam arti menyembah selain Allah, nggak ada. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali ya. Dalam ayat Quran doanya Nabi Ibrahim, ya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Allah, jadikan kami berdua, Ibrahim dan Ismail, dua muslim. Kemudian dari keturunan kami orang-orang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya adalah apa? Muslim. Ya, gak ada nanti agamanya lain itu, Pak. Nah, kemudian makna secara khusus, ya biar kita tutup dengan nanti makna secara khusus. Islam dengan makna khusus adalah setelah diutusnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyembahan kepada Allah dengan syariat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi setelah diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini makna Islam secara khusus. Ya, nah, berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi sebelumnya agamanya apa ini? Islam. Sama, bertauhid mereka semua. Kalau mau dibaca di Al-Quran banyak sekali. Ya, tapi diartikan secara khusus di sini. Setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu tetap Islam, penyembahan kepada Allah. Cuma nanti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus syariat yang sebelumnya, kecuali yang masih ditetapkan. Itulah Islam dalam makna khusus, yaitu setelah diutusnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghapus dengan syariat yang sebelumnya. Tidak dikatakan muslim kalau tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang hidup dan menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasul diutus, maka dia wajib taat ikut dengan siapa? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi
la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, tidaklah mendengar tentang aku, berarti aku sudah diutus. Ini Islam makna khusus. Tidaklah mendengar tentang aku, ya, baik itu Yahudi atau Nasrani atau siapapun dari orang-orang sebelum itu, kemudian mendengar aku sudah diutus, kemudian tidak beriman dengan aku, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah Islam dalam makna khusus. Jelas ini ya jemaah ya? Jelas. Berarti antum pakai Islam secara umum saja atau secara khusus ini? Khusus. Kalau antum hidup pada masanya Musa, antum harus ikut siapa? Musa. Antum muslim. Antum kalau hidup zamannya Isa, ikut siapa? Isa. Antum muslim. Karena Isa alaihi salam pun juga muslim. Anda diutus, Anda muncul setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda harus ikut dengan syariatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dalam hadis dia disebutkan Umar ibn al-Khattab itu pernah membaca Taurat, cuma lihat-lihat, ya, lihat-lihat apa? Taurat, cocok nggak ini? Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau lakukan wahai Umar? Apa engkau ragu sama syariatku? Ragu sama aku?" Ya cuma baca-baca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan apa? "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Musa masih hidup saat ini, pasti Musa mengikuti aku. Itulah Islam makna secara apa? Khusus. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an, kalau ada orang-orang yang setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman dengan Nabi atau mungkin tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatnya, keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan disebut sebagai muslim. Ya. Nah, jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu masih kita bahas berkenaan dengan makna Islam. Dan sudah habis ya waktunya ya ini. Ya, itu berkenaan dengan makna Islam. Jelas insyaallah ya? Jelas. Ini harus jelas. Apa sih Islam? Kamu muslim kok seperti itu? Ya. Ngeyel, ada santri ngeyel, bandel diatur, cuma kerjaannya mendelik, tahu mendelik. Itu. Berarti nggak tahu bahwa dirinya seorang muslim. Orang yang berserah diri dan tunduk dengan aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian Islam kadang disebutkan sendiri, kadang bergandeng dengan iman, Pak. Apa sih bedanya Islam dengan iman? Islam dengan iman, kalau disebut perbedaannya, ini pakai kaidah begini jemaah, untuk mendefinisikan iman dengan Islam. Apa kaidahnya? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman kalau disebutkan bersamaan dalam satu konteks kalimat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan sendirian, ijtama'a, maknanya satu, sama, digabung, mencakup. Jelas ini? Jadi kalau disebutkan berbarengan, Islam dengan iman berbarengan, berarti artinya apa? Sendiri-sendiri. Kalau Islam dan iman disebutkan sendiri-sendiri, nggak satu tempat, maka Islam itu mencakup iman mencakup Islam. Makanya kalau saya katakan antum muslim, antum jawab apa? Muslim. Ya juga terkandung di dalamnya mukmin saya ini. Gitu ya. Adapun muslim itu berkenaan dengan amalan-amalan anggota badan. Itu Islam. Syahadat, sholat, zakat. Dengan amalan-amalan nampak ya, amalan-amalan zahir yang nampak. Iman, amalan apa ini? Batin.
Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya. Ini berkenaan dengan keyakinan, iman dan Islam. Islam itu penampakannya, mukmin itu adalah batinnya. Tapi ketika disebutkan sendirian, itu mencakup di dalamnya. Kalau Islam masuk di dalamnya mukmin, kalau iman masuk di dalamnya apa? Islam. Nah, jadi kalau misalkan contoh, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kami sudah beriman. Oh, belum, kalian belum beriman. Tapi katakanlah kami sedang masuk Islam, kami Islam. Itu kan disebutkan berbarengan antara Islam dengan iman. Berarti masing-masing memiliki makna sendiri. Persis dengan istighfar sama taubat. Apa istighfar, Pak? Minta ampun. Taubat? Minta ampun. Kembali kepada Allah. Kalau cuma disebutkan istighfar, terkandung di dalamnya apa? Taubat. Ayo istighfar. Astagfirullah. Enggak tobat-tobat ya. Ayo tobat. Terkandung di dalamnya pula dengan apa? Istighfar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah ansanillahu wa iyyakum jami'an. Cukup apa? Sudah? Cukup dulu ya. Ini dah Isya dan sudah bentar lagi iqamah jelasnya. Insyaallah kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Insyaallah ini masih pengenalan terhadap makna Islam. Insyaallah kita lanjutkan kepada contoh-contoh keagungan agama Islam agar kita semakin yakin dan semakin cinta, semakin bangga dengan ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang muslim yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.